Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iwan Bahri, NPM 1901012023. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah Ulumul Quran yang berjudul Munasabah. Munasabah secara bahasa berarti patut, berhubungan, dan sesuai. Dan secara istilah, munasabah yaitu segi pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, atau antar ayat dengan ayat dalam banyak ayat, atau antar surat dengan surat. Menurut pengertian tersebut, segi persesuaian dapat pada garis besarnya ada 3 macam. Pertama, persesuaian antara kalimat, yaitu persesuaian antara kalimat dalam satu ayat. Kemudian yang kedua, persesuaian antara ayat, artinya persesuaian antar satu ayat dengan ayat berikutnya atau dengan ayat sebelumnya. Dan yang ketiga, persesuaian antara pembuka surat dengan penutup surat sebelumnya atau antara penutup surat dengan pembacanya. Kemudian Habib Al-Siddiqi membatasi pengertian ilmu munasabah kepada yang antar ayat saja. Dengan demikian, yang antar kalimat tidak termasuk ke dalamnya persesuaian yang antar surat. Kemudian, macam-macam munasabah. Sebagai yang terdapat dalam pengertian munasabah, menurut Mana Khotan, maka macam-macam munasabah adalah sebagai berikut. A. Munasabah antar kalimat, yaitu persesuaian antar satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Persesuaian tersebut bisa berupa 1. Tadlat, perlawanan, yaitu munasabah antar satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat yang dihubungkan dengan adhaf dan berbentuk tadlat. Yang kedua, yakni al-istidrad, yaitu munasabah antar satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat yang dihubungkan tidak dengan adhaf dan berbentuk istidrad, yaitu peralihan kepada penjelasan lain di luar pembicaraan pokok yang menjadi inti kalimat. Kemudian yang B, munasabah antara ayat, yaitu persesuaian antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Munasabah model ini akan kelihatan jelas pada surat-surat pendek yang mengandung satu tema pokok. Kemudian yang pertama, al-tanzir, membandingkan dua hal yang sebanding menurut kebiasaan yang berakal. Kemudian yang kedua, al-muddadat, perlawanan. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Kemudian al-takalus, yaitu peralihan sebagaimana istidrad, akan tetapi takalus di sini adalah peralihan yang terus-menerus dan tidak kembali lagi kepada pembicaraan pertama. Kemudian yang keempat, munasabah antara fasilat, penutup ayat dengan isi ayat. Munasabah dalam bentuk ini sebagaimana diungkap oleh Az-Zakayi mengandung tujuan-tujuan tertentu. Di antara tujuan itu adalah tamkim, memperkokoh, artinya fasilat yang ada dalam ayat itu digunakan untuk menguatkan makna yang terkandung di dalamnya. Contoh ayat 25 surat Al-Ahzab. Kemudian yang kelima, munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surah. Misalnya surat Al-Qasas. Pemulaan surat menjelaskan tentang perjuangan Nabi Musa menghadapi kekejaman Fir'aun. Atas perintah Allah dan pertolongannya, Musa berhasil keluar dari Mesir. Di akhir surat, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan di kaumnya, dan Allah juga menjanjikan akan mengembalikannya ke Mekah lagi. Kemudian, jika di awal surat dikatakan bahwa Musa tidak akan menolong orang yang berbuat dosa, maka di akhir surat Muhammad dilarang menolong orang-orang kafir. Kemudian yang C, munasabah antar surat. Yang pertama yakni munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya.
Urutan surat dalam Al-Quran mengandung hikmah, karena surat yang datang kemudian akan menjelaskan sebagaimana hal yang disebut secara global pada surat sebelumnya. Kemudian, kedua, persesuaian antar penutup akhir suatu surat dengan pembuka surat. Dan yang kemudian pembahasan selanjutnya yakni pandangan ulama sekitar munasabah. Pertama, Wali Din An-Walwa telah disangsikan orang yang berkata bahwa tidak dituntut ayat-ayat Al-Quran itu munasabah. Kemudian Badar ad-Din Muhammad Ibnu Abdul Allah Az-Zakasi, ketahuilah bahwa al-munasabah adalah ilmu yang mulia. Dia muncul dari akal pikiran dan dengannya diketahui kemampuan pembicaraan dalam apa yang ia bicarakan. Yang terakhir adalah peranannya dalam penafsiran Al-Quran. Peranan munasabah adalah sebagai alat penolong dalam menafsirkan ayat dan sifatnya tidak mengikat. Apakah kita dapat menerima atau tidak terhadap persesuaian yang diutarakan itu sangat tergantung pada argumentasi yang dapat diterima oleh pikiran yang sehat, tidak bertentangan dengan jiwa nas dan ilmu pengetahuan yang murni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.